Mungkin kejadian yang akan kubagikan malam hari ini tidak terlalu menakutkan untukmu. Tapi jika kamu yang berada di posisiku, itu semua akan berbeda. Namaku Aldin. Aku tinggal di daerah Ciberem. Keluargaku mempunyai sebuah usaha home industry yang sudah cukup lama. Namun aku belum terlalu tertarik untuk meneruskan usaha itu. Jadi aku lebih memilih mencari penghasilan sendiri dan bekerja di bidang event organizer yang menurutku menyenangkan. Pekerjaanku ini kadang membuatku harus pulang larut. Misal sehabis meeting lah, loading, atau bahkan saat acara. Termasuk malam hari itu. Sekitar jam 11:30 malam, aku sampai ke rumah. Rumahku ini menyatu dengan pabrik kecil, tempat usaha home industry ayahku. Tidak hanya itu, ada juga mes karyawan pabrik yang dimana para karyawan itu juga diurus oleh keluargaku. Sampai depan pagar, ternyata pagar rumahku sudah digembok. Digembok, mana kuncinya ya? Ketika sedang mencari-cari kunci di tas, muncul Mang Udung yang berlari kecil menuju ke arahku. Mang Udung adalah salah satu pegawai yang sudah cukup lama bekerja di pabrik. Umurnya sudah lumayan tua. Peci dan sarung yang sering ia kenakan sudah menjadi ciri khasnya. Menurutku dia baik, tapi karyawan lain kadang membicarakan Mang Udung karena dia jarang mandi. Entah kenapa alasannya. Aku tidak pernah ambil pusing. Mang Udung ketika itu datang menyapaku dengan panggilan Cep Aldin. Hanya dia yang memanggilku seperti itu. Lalu dia membukakan pagar hingga aku bisa masuk ke dalam rumah. Makasih, Mang. Keesokan harinya, aku bangun agak siang. Dan aku terbangun karena aku dengar para karyawan di mes itu gaduh. Berisik. Aku pun coba mencari tahu kenapa. Dan ternyata Mang Udung terpeleset dan jatuh di kamar mandi hingga tak sadarkan diri. Mereka pun membawa Mang Udung ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Mang Udung mengalami koma dan harus dirawat. Ayahku mencoba menghubungi keluarganya yang berada di luar kota Bandung.
Namun tak disangka, jawaban dari pihak keluarga Mang Udung membuatku tidak percaya. Mereka seakan tidak peduli dan tidak mau mengurus lagi urusan yang menyangkut Mang Udung. Aneh. Tak mau berdebat, akhirnya ayahkulah yang akan menanggung segala biaya rumah sakit itu. Sampai tak lama kemudian, setelah koma beberapa hari, Mang Udung meninggal dunia. Keluarga kami pun memakamkannya. Pada saat pemakamannya pun, tak satu pun keluarganya ada yang datang. Entah ada masalah apa sampai segitunya. Kami benar-benar kehilangan sosok Mang Udung yang sering bercanda, juga peci dan saru yang sudah menjadi ciri khasnya. Yang tenang di sana ya Mang Udung. Waktu pun berlalu. Semua kembali berjalan normal. 7 hari setelah meninggalnya Mang Udung, kami mengadakan pengajian yang bertempat di rumahku. Setelah beres pengajian, ayahku memintaku untuk menjemput kakak yang baru sampai di Bandung dan katanya akan menginap di rumah. Selama ini kakakku tinggal di Jakarta bersama istrinya. Singkat cerita, kakak dan istrinya pun sampai di rumah. Setelah berbincang ini itu, sekitar jam 11 malam, kami pun kembali ke kamar untuk istirahat. Malam itu aku lumayan kelelahan, sehingga tak butuh waktu lama, aku pun langsung tertidur. Entah berapa lama sampai aku mendengar suara yang berisik. Seperti ada yang memukul tembok. Tapi karena mengantuk, aku coba hiraukan saja. Sampai kali ini pintu kamarku yang diketuk membuatku terpaksa bangun. Ketika aku buka pintu, ternyata kakakku. Dia bilang ada orang tidak waras di depan rumah. Aku yang masih setengah sadar pun coba bertanya lagi.
Gimana kak? Ada orang gak waras depan rumah. Maksudnya gimana sih? Itu tuh di depan tembok pagar rumah ada yang jedet-jedetin kepalanya gitu ke tembok, Dek. Jedotin kepala ke tembok? Nah makanya takut orang gak waras, Dek. Tapi bajunya mah biasa sih, kaos biru muda. Malah pakai peci sama sarung. Mataku yang tadinya mengantuk langsung tersadar ketika aku langsung teringat baju yang terakhir dipakai Mang Udung sebelum meninggal. Kaos biru muda, peci dan sarung. Jangan-jangan aku segera lari keluar dan mengecek ke depan rumah, tapi tidak ada siapa-siapa. Kakakku meyakinkan dia jelas-jelas melihat orang di depan. Memukul-mukul kepalanya ke arah tembok depan pagar. Sambil sesekali terdengar suara tangisan. Bulu kuduku berdiri seketika, merinding. Apakah itu? Hari demi hari berlalu. Tepat 40 hari setelah meninggalnya Mang Udung, kita kembali akan mengadakan pengajian 40 harian. Pagi itu, ketika aku sedang beres-beres ruang tamu untuk pengajian, tiba-tiba datang seorang ibu. Usianya sekitar 50 tahunan, yang datang dan melamar pekerjaan. Katanya dia sangat membutuhkan. Setelah mengobrol dengan ayah pun menerima. Ibu itu untuk bekerja, bahkan langsung bekerja hari itu. Tibalah waktu makan siang. Biasanya para pegawai makan di luar, mencari warteg untuk makan siang. Kecuali ibu itu. Pegawai baru itu hanya diam di teras seperti kebingungan. Wajarlah, belum ada yang dekat mungkin. Aku lalu berinisiatif untuk mengambilkan makanan untuk ibu itu. Ini bu, makan dulu. Biasanya kalau makan siang semua tuh makan di luar, tapi saya ngerti kok. Makanya saya bawain makan siang buat ibu. Mata ibu itu berkaca-kaca haru. Aku pun mempersilahkannya makan. Sambil lanjut masuk ke dalam dan menata ruang tamu. Tak lama, aku mendengar dari luar ibu itu mengobrol dengan seseorang. Karena di luar aku tidak begitu jelas, namun yang kutangkap, ibu itu menawarkan untuk gabung dan makan siang bersamanya. Kontan aku keluar. Ngomong siapa sih bu? Ibu itu menjawab, tadi
Ada seorang laki-laki di depan pagar yang melihat terus ke dalam rumah. Makanya dia ajak untuk masuk, bahkan menawarinya makanan. Tapi laki-laki itu tidak menjawab apa-apa. Dia menambahkan, mungkin laki-laki itu baru pulang dari masjid. Dari masjid? Lanjut ibu itu menjawab, soalnya lelaki itu memakai peci dan sarung. Bu, apa laki-laki itu pakai baju biru muda? Ibu itu mengangguk. Seketika bulu kuduku berdiri. Itu Mang Udung yang datang lagi kemari. Malam itu selesai pengajian 40 harian Mang Udung. Di kamar aku tidak bisa tidur. Entah kenapa ada yang mengganjal di pikiranku. Dan sedari tadi bulu kuduku terus berdiri. Aneh, seperti sesuatu akan datang kepadaku. Tak lama kemudian pertanyaanku pun terjawab. Tiba-tiba ada yang mengetuk jendela kamarku. Jam setengah 12 malam. Tak mungkin ada orang yang mengetuk jendela kamarku malam-malam seperti ini. Suara jendela itu terdengar masih terketuk dari luar. Namun ketukannya terdengar kasar. Sepertinya tidak memakai tangan. Entahlah. Dan tiba-tiba Cep Aldin, Cep Aldin, hatur nuhun. itu jantungku berdegup sangat kencang ketika terdengar suara Mang Udung yang sudah meninggal itu di luar jendelaku. Dia terus mengetuk jendela sambil terus memanggilku. Cep Aldin, Cep Aldin. Aku menutup telinga dan mata aku sampai suara itu pun menghilang. Kali ini sudah tidak terdengar lagi suaranya. Aku harus meyakinkan bahwa sosok itu sudah tidak benar-benar ada di depan kamarku lagi. Penasaran, aku pun beranjak ke dekat jendela. Dan membuka jendela itu.
Dan ketika gordennya kubuka, astaga! Berdiri sosok laki-laki yang terbalut kain kafan di depan jendela kamarku itu. Wajahnya pucat dan jelas sekali itu wajah Mang Udung. Wajahnya terlihat tersenyum padaku dan berkata, Cep Aldin, hatur nuhun. lalu tiba-tiba dia pun menghilang, membuat kepulan asap berwarna putih. Aku masih berdiri terkaku di depan jendela kamarku. Hingga tak lama ayah dan ibuku pun datang ke kamar karena mendengar teriakanku. Aku langsung memeluk ibu. Setelah menenangkanku, aku pun menceritakan apa yang terjadi. Sosok pegawai kami itu muncul saat 7 harian pengajiannya dan saat 40 hariannya. Ayah berkata mungkin dia ingin berpamitan karena beliau sudah cukup lama di sini. Ditambah keluarganya tidak ada yang mau mengakuinya. Dan dia menganggap kami seperti bagian keluarganya. Mungkin niatnya bukan untuk menakuti kami, melainkan hadir untuk menjenguk kami dan berterima kasih sudah selalu mendoakannya. Yang tenang di sana, Mang Udung. Kami selalu berdoa untukmu.